Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, kalian ingat nggak sih 2 hari lagi tuh kita tanggal berapa? Ini tanggal berapa sih? Sekarang Ini tanggal 20 sih. Tanggal 28. 28. Ada ingat kan tanggal 28 Oktober tuh hari apa? Hari deadline. Hari Sumpah Pemuda. Hari Rabu. Exactly, ya benar. Hari Rabu, Hari Sumpah Pemuda. Nah, Yeay. menurut ada yang mau jelasin nggak latar belakang kenapa sih tanggal 28 Oktober tuh diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda? Nah, jadi tuh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu menjadi bukti kesadaran orang di Nusantara kalau di Indonesia itu ada nasionalisme dan rasa kebangsaan di Indonesia. Nah, latar belakang Sumpah Pemuda itu ada beberapa faktor. Salah satunya ada karena politik etis Belanda, berkembangnya pers, dan kemunculan berbagai organisasi kepemudaan. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih tentang politik etis Belanda? Ayo, yang ini ada yang tahu? Diam aja sih. Apa tuh? Wah, apa? Sekalian kamu jelasin. Sebenarnya sesi podcast ini bukan sesi kuliah tambahan kan? Iya. Kita kan Iya. mau ngobrol biasa kan, jadi itu kan. Aduh, aku merasa dikuliahi. Apakah semester depan podcast masuk KRS? Masuk. Iya, iya, Oke. iya. Mungkin kalau udah tahu jawabannya boleh lah, spill dikit. Iya. Nah, aku udah jelasin loh, Pep. Kita buyang lagi. Oke. Aku berusaha mendengarkan. Oke. Lanjutkan. Jadi, politik etis di Belanda ini awalnya karena masyarakat di Indonesia ini sudah sangat kesulitan karena sistem tanam paksa. Belanda ini mendapat kritikan keras dari politikus dan intelektual Belanda. Salah satunya itu Van de Venter. Nah, dia itu keturunan Belanda tapi juga keturunan pribumi. Aku kok ngefreeze ya? Wah, all out. Wah, caranya keluar. Aduh. Kalian mikir gak sih? Bentar. Kalian mikir gak sih? Dijelasin sejarah kayak gini tuh sebenarnya ya. Menurut kalian buat masa sekarang tuh penting gak sih? Gimana? Penting lah. Ulangi. Gimana? Kan ini Maksudnya gini ya. tergantung bentar ya. Kalau tadi ditanya Ya. Iya, bentar. Gimana? Menurut kalian penting nggak sejarah-sejarah kayak gini dijelasin kayak sekarang di tahun-tahun sekarang mungkin? Menurutku sih sejarah itu penting ya, karena itu kan juga perjuangan bangsa dari zaman dahulu tuh emang memperjuangkan hal tersebut. Mungkin itu juga bisa jadi motivasi buat diri kita buat lebih semangat ke depan nih dalam berjuang dalam hal apapun, walaupun berjuangnya dalam konteks beda ya sama zaman dahulu. Itu penting tuh. Iya, oke. Kalau Muti gimana, Mut? kalau buat aku tuh Gimana? tergantung ngelihatnya dari sisi mana gitu loh. Kalau kita sebagai anak FIB, anak humaniora ya pasti kan ngelihatnya sesuatu hal yang penting ya. Bentuk respect juga kayak sekarang kita juga menikmati kemerdekaan kan juga karena perjuangan mereka di masa lalu. Masa mau dilupakan dianggap nggak penting. Kayak gitu. Tapi kan kita kembali lagi, kalau setiap tanggal 28 tuh ya bahasanya ya memang kita disuruh untuk mengingat perjuangan-perjuangan di masa lalu. Awalnya bagaimana kita jadi kayak gini tuh gimana. Nah, dikaitkan sama isu-isu kita terbaru. Apalagi yang belakangan ini ada yang namanya apa tuh, kayak aksi turun ke jalan yang padahal lagi masa kritisnya apalagi kota Solo ya dalam kasus ini untuk spesifik kotanya. Mungkin dari yang kemarin ikut-ikutan turun ke aksi, boleh sedikit berbagi pengalaman kemarin itu sebenarnya aksinya itu kayak mungkin sesuatu yang mencerminkan pemuda, seperti gerakan pemuda pada masa Sumpah Pemuda di masa lampau mungkin. Menurut kamu gimana, Pan?
Kalau aku sih di aksi kemarin itu sebenarnya itu bukan hanya kewajiban pemuda, tapi kita sebagai pemuda itu pioner lah, gerakan pioner sebagai penggerak juga. Soalnya kan kita sebagai pemuda juga harus berpikir kritis kan. Nah, kalau kita tidak berpikir kritis, kita tidak akan tahu apa yang terjadi di bangsa ini. Atau mungkin ada yang peraturan yang merugikan masyarakat ataupun peraturan yang emang baik, itu kita kan nggak akan tahu kalau kita nggak berpikir kritis gitu. Jadi ya itu kewajiban kita bersama sih, tapi pemuda itu istilahnya sebagai penggerak buat rakyat dan juga orang-orang lain, pencetus pionir. Kemarin ada lagi yang ikut di aksi nggak dari teman-teman Axpo di sini? Mungkin kan dari yang nggak di Solo kan mungkin nggak ikut. Hal itu ikut nggak kemarin? Hal yang di Kartasura nggak ikut, tapi aku ikut. Aku mau nambahin aja sih jawabannya. Yang di kampus aja sih. Kalian ngerasa Al putus-putus nggak? Ya, itu sinyalnya Iya. aku. Oh iya. Yang sabar ya. Masuk. Semoga Suara Aduh. enggak. Gimana Al menurutmu tentang aksi kemarin itu? Mungkin apakah udah mencerminkan gerakan pemuda untuk menggambarkan sebagai pemuda mencintai Indonesia? Mungkin gimana pendapatmu Al? Jadi menurutku aksi mahasiswa kemarin itu udah menunjukkan kalau mereka semua itu punya rasa semangat untuk berjuang. Emang udah seharusnya sih mahasiswa itu mengambil perannya, yaitu berpikir sama bersikap kritis. Sebagai pembaharu moralitas juga, semangat menyebar kebaikan. Juga kalau diwujudkan dalam peradaban bangsa itu, bangsa akan menjadi lebih baik. Jadi peran pemuda saat ini tuh nggak cuma jadi orang yang bertanya, tapi dia menyampaikan pikirannya, gagasannya buat kemajuan bangsa Indonesia. Jadi mereka nggak cuma berikrar, tapi langsung memberikan aksinya gitu. Menurutku gitu. Kedengar nggak? Iya. Dengar jelas kok. Mulai putus lagi. Dengar. Gimana kalau dari Bu Menteri sendiri, Mbak Kartika gimana soal aksi kemarin? Mungkin kan sebagai orang yang kayaknya nggak turun ke jalan juga ya waktu itu. Mungkin menanggapi aksi ini bagaimana waktu dulu itu sebagai pemuda, sebagai pemudi maksud saya, pemudi nomor 1 di Axpo. Semuanya sama aja ya pemudi. Aku waktu yang aksi Kartasura ikut, biarpun dadakan banget ya. Ikut. Ya. Kalau tadi sebelumnya kan kamu mengaitkan dengan pandemi. Sebenarnya aku sih sebagai turun kemarin sebagai demonstran itu juga takut akan COVID-19. Kita semua juga percaya sama pandemi, cuma yang lebih ditakutkan lagi adalah sikap pemerintah yang dengan disahkannya, tahu sendiri lah sekarang undang-undang Omnibus Law. Nah, itu tuh menurutku jauh lebih urgent ketimbang pandemi. Dan untungnya saat kemarin aksi pun kita sudah menerapkan protokol kesehatan banyak banget. Memang beberapa oknum tuh ada yang nggak pakai masker, cuma mayoritas dari kita tuh udah pakai masker. Dan selain itu berhubung perihal hubungannya sama pemuda, kan banyak banget kan yang bilang, tapi yang benar sih peran mahasiswa salah satunya. Dari peran mahasiswa itu kan ada 3. Yang pertama tuh iron stock, itu tuh sebagai aset bangsa. Terus yang kedua, mahasiswa itu sebagai guardian of value atau penjaga nilai-nilai moral masyarakat. Dan yang terakhir sebagai agent of change. Nah, makanya kenapa sering banget kan kita kalau di kampus-kampus tuh dibilang mahasiswa tuh agent of change gini. Dan itu benar. Soalnya mayoritas dari pemerintah itu kurang mendengarkan rakyatnya. Sedangkan kita mahasiswa sebagai wakil dari rakyat yang sesungguhnya, bukan wakil rakyat yang itu. Nah, dengan adanya aksi kemarin, menurutku itu sudah sangat mencerminkan gerakan pemuda di era saat ini. Nah, kalau dari teman-teman sendiri yang kemarin nggak ikut turun langsung gimana? Muti atau Febrian? Oh iya.
Karena aku pribadi ya, aku memang nggak turun karena aku ada di kota kecil yang biasanya tenang-tenang saja dan tanpa ada demo atau hal-hal semacam itu. Jadi aku sangat kayak gimana ya sebutannya, kayak aku sedikit asing dengan kata demo itu sendiri atau mungkin unjuk rasa kan ya. Nah, jadi mungkin kalau dari perspektifku mengenai gejolak pergerakan pemuda belakangan ini ya itu aku bisa bilang sesuatu yang menarik, sesuatu aksi seperti turun ke jalan itu aku masih belum terbiasa dengan hal seperti Halo, itu. suara aku Jadi kedengeran nggak? mungkin dari Iya. kalau Mutiara gimana? Kan sebenarnya merasa ingin untuk ikut tergabung dalam gerakan mahasiswa ini maksudnya secara real di lapangan gitu atau mungkin mendukung dari bayangan aja. Emosi out. Oh, Mutiara out. Wah. Oke. Iya. Sorry teman-teman. Ya. Iya, mungkin dari Mutiara sendiri gimana kalau pandanganmu mengenai aksi mungkin gejolak mahasiswa belakangan ini soal aksi kemarin itu juga. Kalau dari kamu kan nggak turun ke jalan, mungkin kamu ada rasa nggak kayak kayak disayangkan juga nggak turun ke jalan waktu itu atau nggak bisa ikut berapresiasi di lapangan secara real gitu? Ada perasaan seperti itu nggak? Ini siapa yang lain? Muti. Kamu, Mutiara. Aku. Iya. Oke. Oh, Irfan, mic-nya kamu matikan ya, Pak? Sorry. Atau Al? Sumpah baru apa? Al matikan Benar. mic ya? Al mematikan mic ya? Hmm? Al, kamu mematikan mic Mutiara ya? Enggak. Enggak, woi. Nggak dengar. Kamu Ya, Nggak dengar. ya, Nggak ya. dengar. Oke, aku lanjutin ya. Oh. dengar. Oke. Jadi kan yang aksi kemarin itu kebetulan waktu aku lagi di luar kota juga. Sebenarnya udah niat pengen datang, cuma nggak bisa karena mendadak. Terus sebenarnya agak nyesel sih, karena yaitu pandanganku soal aksi itu kan kayak kita tuh sebagai mahasiswa, sebagai pemuda terutama mahasiswa yang punya apa sih ini, kita tuh punya kelebihan, kita tuh beruntung bisa menikmati fasilitas pendidikan yang emang gak banyak orang yang bisa. Terus juga kayak kita kan masih muda, tenaganya masih banyak gitu loh. Dengan semua kelebihan itu tuh kita sebenarnya nggak boleh kayak diem aja, kayak nggak peduli sama hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Apalagi kan kayak omnibus law di depan kita. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai pemuda tuh kita harusnya nggak boleh gitu loh diam-diam aja, nggak peduli sama keadaan yang di sekitar kita. Jadi agak nyesel sih kemarin nggak bisa ikut, tapi gimana lagi. Yo, kalau berarti dari Mutiara sendiri disayangkan ya karena nggak bisa ikut karena memang lagi ada urusan pribadi soal itu. Ya, kinda. Oh, kinda, ya. Mungkin dari kalian mungkin ada yang mau dibahas lagi apa mungkin? Kalau aku mau nanya dong sama kalian, nih kan Sumpah Pemuda udah berapa? 92 tahun ya. Nah, iya, arti Sumpah Pemuda untuk kalian sendiri gimana? Kan udah hampir mau seabad gitu. Masih inget kan konteks? Kalau buat aku, ya, kalau buat aku kan di masa lalu kan Sumpah Pemuda tuh kayak awal-awal gimana ya, persatuan, karena dulu Indonesia kan belum bersatu ya, kita masih berasal dari berbagai suku yang waktu itu berjuangnya tuh masih sendiri-sendiri, mereka cuma berjuang atas nama sukunya. Terus ketika kemudian para pemuda kaum intelektual itu akhirnya bisa berkumpul, terus mereka di situ menyatukan pendapat gitu, terus membuat Sumpah Pemuda yang intinya mengikrarkan kalau mereka itu satu dan berjuang atas nama bangsa Indonesia, dan itu salah satu awal yang membawa kita menuju ke kemerdekaan sekarang gitu. Oke, yang lain ada yang mau nanggapin atau punya opini berbeda?
Kalau aku nanggepin Sumpah Pemuda itu memang ya, itu sebagai artinya ya buat ikrar pemersatu. Aku setuju sama yang dibilang sama Mutiara. Tapi untuk dalam kasus sekarang mungkin ya, kita kan juga tahu bahwa kita itu disatukan oleh tujuan yang sama, cita-cita yang sama, negara yang sama, bangsa yang sama, dan bahasa yang sama, kurang lebih seperti itu. Tapi pada akhirnya kita mempunyai cara masing-masing dalam berjuang. Ya. Jadi meskipun memang kita dinilai aksi-aksi semacam itu nggak cuma itu mungkin hanya salah satu jalan kita untuk melakukan perjuangan. Tapi pada akhirnya sebagai pemuda kita punya cara masing-masing untuk memperjuangkan. Misalkan kita punya semangat untuk mencintai negara Indonesia. Kita punya cara masing-masing dalam mencintai Indonesia. Kita punya cara-cara masing-masing untuk membanggakan negara Indonesia. Jadi begitu. Mungkin kalau dari pendapatku pribadi, aku bukan menolak aksi semacam itu. Kalau misalkan para pemuda ada yang antusias untuk ikut di aksi turun ke jalan, namun kalau dari aku pribadi, aku memang hanya tipe orang yang memberi support dari belakang. Jadi seperti itu. Tapi sama-sama kita sebagai pemuda Indonesia terutama, kita berjuang di jalan yang sama, teman-teman. Aku yakin kita semua punya nasionalisme yang sama. Benar-benar. Kalau dari Al atau Irfan gimana? Kalau dari aku sendiri kurang lebih nggak jauh ya dari opininya Febrian dan juga Mbak Mutiara. Zaman dahulu kan para pemuda yang dimana emang dulu itu bergerak sendiri-sendiri ya, mungkin dari suku atau ras dan lain-lain, berjuang sendiri-sendiri demi kemerdekaan. Nah sekarang kan kita ada satu tujuan, satu nama, Indonesia. Sini kita juga nggak lepas dari kata perjuangan, karena walaupun beda konteks perjuangan ya, karena dulu perjuangannya adalah melawan penjajah, sekarang kita perjuangannya dalam bentuk belajar dengan segiat-giatnya dan juga mungkin menegakkan keadilan dan juga hal apapun yang melenceng dari tujuan utama dari bangsa ini mungkin bisa kita luruskan. Dan juga kita sebagai pemuda juga kan sebagai pioner dan juga penggerak bagi bangsa, jadi kita harus kritis dalam hal-hal kecil tersebut, karena hal-hal kecil itu bisa berdampak besar ke depannya gitu. Oke. Mayoritas opininya sama mirip-mirip lah ya. Kalau dari Al gimana Al? Ya sih, menurutku juga kemerdekaan Indonesia ini salah satunya juga berhasil karena adanya persatuan dari para pemuda. Beda banget sama opini kalian semua kalau misalnya pemuda dulu itu mereka nggak bersatu, soalnya mereka tuh dipimpin sama orang yang nggak berintelektual gitu loh. Mereka dipimpin sama orang yang karena mereka itu punya status kedudukan, atau mungkin karena mereka punya semacam tetua adat, tapi karena adanya pendidikan, banyak cendekiawan, mereka banyak belajar, jadinya mereka mulai menyadari kalau misalnya melawan penjajah itu nggak bisa pakai cara lama, konvensional, yaitu dengan cara diplomasi. Dan dia membuat organisasi-organisasi pergerakan seperti Young Sumatra Ningbon atau Young Java, Young Ambon gitu, atau Indies Party gitu kan. Dan itu yang membuat mereka itu bersatu dan menyadari kalau misalnya Indonesia itu bisa merdeka kalau misalnya mereka itu bersatu. Jadi mereka nggak berdiri sendiri lagi. Putus. Ya. Tapi nggak sekolah, tapi udah sampai ke poinnya. Maksudnya sampai ke poin yang mau dikatakan oleh Al. Udah sih. Disimpan dari ini, aku mau kembali ke host kita, Mbak Kartika, untuk mungkin mau ditutup gini sekian atau gimana menurut kalian, atau masih ada yang dibahas lagi soal gejolak pemuda belakangan ini mendekati tanggal 28 Oktober? Kalau dari aku cukup sih, nanti setelah ini aku pamungkasnya pengen nanya ke kalian, menurut kalian satu kata untuk pemuda menurut kalian itu apa? Apa sih satu kata yang mencerminkan pemuda menurut kalian? Bebas. Dari aku ya.
Oke, Irfan Iya, dulu. Aku ya revolusioner. Aku Ya, Al lagi. revolusioner. Iya. Pioner. Kalau buat Sementara. aku itu mumpung. Mumpung. Sementara. Dari Fibra sementara. Apa, Feb? Sementara. Sementara. Sementara Aku mau kedua hati. menggabung semua kata-kata kalian nih. Mumpung, pioner, sementara, revolusioner. Mumpung kita sekarang lagi jadi pioner yang sementara, mari bersikap. Mari tetap revolusioner, biarpun terkadang kita idealis dan kurang realistis, tapi itulah keunikan pemuda. Ya, Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Salam apa? Salam apa? Salam Kita nama pemuda. podcast apa? Salam budaya. Apa? Penutupannya kita nggak punya nama podcastnya loh. jangan Terus, lupa like and salam subscribe. Kalau kalian suka, silakan komen di bawah. Nantikan episode selanjutnya kita akan membahas tentang Gitu cuy. Tentang apa? Down below. Tentang apa saja yang bisa dibahas? Mau dibahas sama Tentang apa saja yang bisa dibahas? Jangan lupa nyalakan loncengnya. like kalau kamu suka, dislike Jangan aja. lupa follow Instagram kita ya. aku taruh di sini Instagramnya. Nanti di bawah ada ya. Mohon Jangan lupa perhatian follow dikasih ya. Instagram kita BEM FIB UNS. Dadah. Udah ya Dadah. nanti. Dadah. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.